سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Gus Umar Ansari, Bapak Kiai Samsudin yang saya hormati, para gus-gus Bani Husnan yang saya muliakan, bapak-bapak kiai dari alumni Pondok Pesantren Darul A'mal, semuanya yang saya hormati, ibu-ibu nyai juga saya muliakan. Tadi sudah disebutkan bapak-bapak kiai, kemudian yang sudah meninggal dunia, ada yang belum disebutkan. Ada santri Darul Amal itu yang sudah menjadi dokter, kayak Pak Haji Yusuf, Bu Hajah Isah, kemudian Haji Sugiono yang sekarang mukim di Yogyakarta. Kemudian ada bidan-bidan banyak sekali. Mudah-mudahan sama dengan Bu Nyai dan Pak Yai, sesuai dengan profesi masing-masing. Puji syukur marilah kita panjatkan ke hati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dengan niat dan tujuan yang sama, bersamaan qada dan takdirnya Allah dijatuhkan pada hari ini kita dapat berkumpul di halaman Pondok Pesantren Darul A'mal. Ini pada saat ini kita lomba pidato Gus Umar, saya dan Pak Samsudin. Mudah-mudahan kita yang dapat nomor ini nanti ya. Yang saya sampaikan nanti adalah satu, saya akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, bersyukur ke hati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan saya sampaikan informasi pondok pesantren. Kemudian yang ketiga adalah saya akan membuat pesan-pesan untuk kita semuanya. Selanjutnya akan sampaikan peringatan keras. Ada peringatan keras yang harus kita dengarkan bersama-sama. Yang selanjutnya adalah ajakan. Terakhir adalah urip digawe seneng wae. Ada 3 hal, kalau kita mempunyai 3 hal maka kita seakan-akan dunia milik kita semuanya. Yang pertama saya sampaikan adalah terima kasih yang sedalam. Saya bersyukur ke hati Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengarkan bahwa jenengan kabeh uripe kaya manfaat kabeh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Saya sampaikan ada yang jadi TNI, ada jadi bidan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi Pak Kiai, dan ada yang jadi tokoh masyarakat. Rupanya pondok pesantren itu mencetak orang yang luar biasa. Biyen ning pondoke goblok-goblok. Kayak ora kanggo lho. Lah kok ning masyarakat kok termasuk paling unggul. Luar biasa. Aku lah iso nangis, sayangnya enggak iso nangis. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Rupanya lebih pinter muridnya daripada gurune. Gurune cipanggah kaya ngene, muridnya wis sarjana, S1, S2, jadi dokter, jadi TNI, jadi polisi. Alhamdulillah. Jadi DPR. Pak Muslim dari DPR ini ya. Pak Tony, ada yang jadi Bawaslu. Ada lagi yang luar biasa, banyak-banyak melahirkan atau menelurkan ya. Menelurkan aja ya. Menelurkan para hafidh-hafidhah. Banyak santrinya Mbah Yai Kusna Mustafa yang menjadi hafidh-hafidhah. Kemudian saya sampaikan tentang pondok pesantren, mungkin ingin tahu perkembangan.
Alhamdulillah santri Darul Amal melecit. Bahkan ada yang mengatakan Darul Amal itu adalah pondok yang paling besar di Provinsi Lampung. Kiai ini panggah iki wae, Bang. Ora bosen-bosen ya. Santrinya kurang lebih 2.500 sampai 3.000, luar biasa. Syukur alhamdulillah. Ustadznya beda dengan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu paling-paling tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Sekarang mayoritas sarjana. Ada yang S1, ada yang S2. Luar biasa. Berarti aku jadi ini, ada yang sudah jadi dosen. Berarti kelasnya saya udah rektor. Jadi kelas saya itu rektor. Kalau Anda anaknya naik, maka bapaknya juga akan naik. Terus pesan. Ini nggak banyak-banyak, sedikit tapi banyak manfaatnya. Bagi mbak-mbak, benci gadis, kelihatannya sayang sama suaminya. Niki istri ini do solehah apa tolehat? Solehat nggih. Mengke lek ibu-ibu dikai dhuwit sithik ora trima, dikai dhuwit akeh, panggah kurang, banting ae wae. Jadi semua telah merasakan. Jadi kekeluargaan itu tidak hanya yang seperti kita bayangkan, enak, saling menyayang. Oh ya, tadi penghormatan yang terakhir adalah wabil khusus istri saya yang tersayang. Tercintanya sudah yang lalu. Karena kita umurnya sudah 50 ke atas. Jadi mawadahnya sudah berkurang, tinggal warohmah saja. Yang saya cintai, yang kami sayangi dan paling saya cintai. Alhamdulillah. Sekarang menjadi ketua Lajnah Watonah seprovinsi Lampung, ketua nih. Dipilih oleh Habib Yahya Asgab. Saya bilang begini, Bib, jangan istri saya, Bib. Enggak. Nopo kelebihane Bib? Siji anake Pak Kiai. Nomor loro bunyai anake Pak Kiai. Nomor loro bojone ya Kiai. Jarang kok niki. Gadang bojone Kiai tapi bapake duduk Kiai. Kaya jenengan kabeh niki, nggih to? Alhamdulillahirabbil alamin. Pesane mengke lek bojone cerewet ngebel kula mawon nggih. Cerewet napa mboten? Terus pesan yang kedua, firman Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Haruslah ada di antara kita yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kula tingali, kula mirengne alhamdulillah teng griya ketang murid siji loro ya mulang nggih. Kayane guru-guru atau kiai di mana saja ora bungah banget muridé duwe mobil, duwe hotel, duwe perusahaan. Tapi yang paling bahagia, senang adalah orang muridnya mau mengajar kepada yang lainnya. Adapun yang lain-lain ya ikut gembira, alhamdulillah. Terus kemudian setelah kita menjadi pengajar, penyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, kita ada peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yu'ayyidu hadzal dina birajulin fajir. Agama ini akan dikuatkan oleh orang-orang yang fajir. Fajir itu rusak,
atau orang yang hanyut kepada kemaksiatan. Apa sebab? Kira-kira jarkoni, iso ngajar tapi ra iso ngelakoni. Jangan-jangan nanti akan yang terjadi pada kita. Kita ngomongkan ayo jamaah, nggak pernah jamaah. Ayo beramal, bangun masjid, eto-eto era kerungu. Padahal kita ajak-ajak. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Hadis lain mengatakan innallaha yu'ayyidu hadzal-dina birajulin la khalaqalahum. Allah, sesungguhnya agama itu akan dikuatkan oleh seseorang yang nantinya di akhir nggak ada bagian. Karena cuma mengajak dirinya tidak melakukan. Namanya jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Kata pepatah, jangan kau jadi lilin, karena lilin akan membakar dirinya, walaupun dia bisa menerangi yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang itu, bukan orang yang fajir, tapi benar-benar orang yang menyebarkan li'ila'i kalimatillah. Selanjutnya, ajakan mungkin sudah banyak yang masuk thariqah ya. Yang belum, ayo bareng-bareng kita masuk thariqah. Umurnya semeh 50 lho nggih. Iki minimal 45 sampai meh swidak to nggih. Masuk thariqah. Thariqah itu adalah amalan zikir yang ada gurunya, ada dalil Al-Qur'annya dan ada dalil hadisnya. Thariqah itu adalah amalan zikir yang ada dalil hadisnya, juga ada dalil Al-Qur'annya. Tujuannya adalah tazkiyatun nafsi anir radha'il, membersihkan dari jiwa kita dari sesuatu yang kotor. Kita sadari Allah menciptakan apapun saja, semuanya ada kotorannya. Allah menciptakan apa saja itu ada kotorannya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membersihkan. Contoh, Allah menciptakan kuping ada kotorannya, namanya curek atau tai bugi. Allah menciptakan hidung ada kotorannya, namanya upil. Dan selanjutnya Allah menciptakan udel, walaupun di dalam ada kotorannya. Kita harus sadar itu, dan itu harus kita bersihkan. Hati kita pun juga ada kotor, jangan takabur, riya, apalagi sum'ah. Banyak sekali penyakit hati dan kita bersihkan. Kita harus tahu cara membersihkan. Enggak cuma bisa ngomong saja, tapi membersihkan harus bisa. Dengan zikir itulah diantaranya hati kita akan bersih. Sing dereng masuk thariqah nggih. Olah thariqah mawon. Thariqah ini ibarat kita punya hati, kita terus bersih terus. Hati itu ibarat rumah yang harus kita sapu terus. Kalau rumah nggak pernah disapu, ada telek tikus, ada telek cecak, kadang ada telek mentok, cerat-cerat. Tapi kalau kita bersihkan, terus selalu bersih, ketika sewaktu ada tamu, pede nggak kira-kira? Yakin akan pede. Begitu juga hati kita ketika kita berzikir, kemudian hati kita bersih, sewaktu ada tamu, tamunya siapa? Tamunya adalah malaikat Israel. Kita akan pede menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku ajakan kula masuk thariqah, membersihkan hati-hati yang kotor. Qad aflaha man zakkaha, beruntung bagi orang-orang yang bersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassa, dan celaka bagi orang-orang yang selalu mengotori jiwanya. Ngoten mawon ajakan kula. Sing terakhir, sementing kita niki lek wis ngene iki umur 50, ada 3 hal. Lek kita punya itu, kita sama dengan memiliki dunia seisinya. Pengen ngertos? 1 adalah sehat. Sehat. Yang kedua, aman. Aman negaranya, aman daerahnya, aman keluarganya. Yang ketiga adalah enek sing dipangan. Wis, dunia milik kita semuanya. Sehat, aman, enek sing dipangan. Wassalam kita. Anak is dimantu kabeh. Oh, gerek mantuk, gerek ngitung putune.
yang terakhir, kula niki kalau ibu Laila Tarwiyati niki kula tesih sederek sebenarnya. Jadi kesedereke ngeten, jenengan dereng pirsa to. Kula gadah Pak Nawawi. Pak Nawawi niku ibuke dulure mamak kula. Lah bapake Pak Yai Nawawi iku sedereke abah. Jadi masih sambung anten saudara. Alhamdulillah muga-muga abadi nggih. Memang Gusti Allah pun ngatur kaya ngoten niku. Lah neten sing lucu malih. Kula niki anake Pak Yai Nawawi kalih anak kula niku tae mondok bareng. Lah bapake Pak Yai Nawawi kalih kula nggih mondoke ya bareng. Lah mamak kula kalih mamake Pak Nawawi nggih mondok bareng. Lah mbahe niku mbah kula kalih mbahe Pak Nawawi nggih mondok bareng. Lucu nggih. Mulai sak putune sak buyute mondok kok iso bareng. Dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ngoten mawon kekataan nggih. Atur kawula kirang langkung nyuwun pamunten. Mugi-mugi kita paringan sehat, panjang umur, murah rezeki, ingkang berkah halal berkah. Keluargane rukun nggih. Sing rukun, kedeng pangapadu wae. Wis saiki rukun pokoke ya. Dinikmati pokoke. Bojoku wis tuwek. Kumise wis putih, jenggote wis putih, ya wis ra apa-apa. Sing wedok ya kok wis kirut kabeh ora kaya mbiyen. Ya itulah namanya dunia. Tidak akan taghuyur. Dunianya akan berputar terus, tidak akan sama. Ngoten mawon ingkang kula aturaken. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح